Sahabat GPIB, wilujeng enjing sadanaya kumaha kabarna? Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita ada dalam kondisi baik-baik saja. Dari Tanah Pasundan, saya Pendeta Matilda Ana Puji Siswanto Watimena STH KMJ GPIB Peniel Yudawiyogra Dayakolot Bandung mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Dia embankan. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih juga untuk tanggung jawab yang Engkau embankan. Sebelum kaki melangkah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, kami ingin duduk diam di seputar firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing, agar kami menemukan pengertian yang baik dan benar. Guna hidup berkelanjutan, kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan menyatakan, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti ingin selamat, dan setiap ajaran agama atau kepercayaan memberi arahan atau juga memberi pemahaman tentang keselamatan. Bangsa Israel pun punya pemahaman tentang hal itu. Bagi mereka, karya keselamatan Allah hanya ditujukan bagi Israel atau bagi mereka saja selaku bangsa pilihan Allah, dan itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi tidaklah demikian. Sebagaimana yang diberitakan oleh Yesaya dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yesaya menyatakan
bahwa berita keselamatan Allah yang disampaikan menyebut dengan jelas di dalam ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Jelas dan tegas diberitakan oleh Yesaya bahwa keselamatan yang datangnya dari Allah berlaku bagi semua orang atau berlaku bagi semua bangsa dan tidak hanya tertuju bagi bangsa Israel semata. Keselamatan itu berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Dan keselamatan dari Allah merupakan anugerah yang diberikan bagi semua umat manusia. Umat manusia yang mau hidup takut akan Tuhan dan mau menjalani pembaharuan hidup di dalam Dia. Keselamatan dari Allah merupakan anugerah yang datangnya dari Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara ciptaannya. Inilah berita yang disampaikan oleh Yesaya melalui bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang diberitakan oleh Yesaya merupakan kabar sukacita bagi setiap orang, bagi setiap bangsa, termasuk bagi ibu bapa, saudara dan saya sebagai gerejanya. Kita pun telah menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus, Putra Tunggal Sang Bapa. Sebagai umat yang telah diselamatkan, maka tugas kita saat ini adalah ibu bapa, saudara dan saya, sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus, kita semua dipanggil, kita diutus untuk meneruskan kabar sukacita ini bagi sekeliling kita. Oleh sebab itu, sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mewartakan kabar sukacita ini dalam aktivitas hidup kita di sepanjang hari ini. Allah, Sang Penyelamat hidup dalam Kristus Yesus, akan menyertai kita sekalian di sepanjang karya layan yang Dia embankan di kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang mengasihi Kristus Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagian firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Sungguh kami terberkati oleh anugerah-Mu yang besar. Engkau menghadirkan dan memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin meneruskan berita firman-Mu ini dalam aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini melalui karya layan yang Engkau embankan. Topanglah kami ya Tuhan dan mampukan kami sebagai pendengar firman-Mu ini untuk kami hadir juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Agar kabar sukacita ini tidak hanya menjadi milik kami, tetapi juga boleh menggema di keseharian hidup dalam kebersamaan kami dengan sekeliling kami. Berkati kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan, hadirkan kami terus sebagai garam dan terang Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kami. Berkati kami secara pribadi, berkati kami bersama dengan keluarga,
berkati kami sebagai gereja-Mu, dan juga Tuhan, berkati bangsa dan negara kami dengan segala sukacita yang ada dalam kehidupan anak-anak bangsa bersama dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Namun kami pun menyerahkan setiap gumul kehidupan yang mewarnai kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan di setiap gumul yang ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan bagi kami yang saat ini ada dalam gumul kehidupan. Kami mohon juga Tuhan pakai gereja-Mu untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah gumul kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang berharap, ini kami yang bermohon, dan inilah kami yang mengucap syukur. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sahabat-sahabat GPIB. Tuhan Yesus menyertai kita semua.